Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk menyembah, memuji, bersyukur bahwa Engkau Allah yang setia. Dan kami percaya kesetiaan-Mu tak akan pernah gagal. Kesetiaan-Mu sudah terbukti, sudah terpuji, dan kami hanya percaya kepada. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami buka hati kami, jiwa roh kami untuk kebenaran firman Tuhan. Terangilah ya Tuhan, penuhilah dengan Roh-Mu yang kudus, supaya firman Tuhan yang kami dengar boleh tinggal di dalam hati kami, menguasai hidup kami, menguasai langkah-langkah kami, bukan hanya di tempat ini, tetapi ketika kami keluar dan seterusnya kami berjalan bersama dengan Engkau. Firman-Mu itu Tuhan menuntun langkah kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah ya Bapa. Kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Tuhan kami kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Baik saudara-saudara dikasih Tuhan, izinkan saya korbannya hari ini pakai duduk, karena saya baru saja selesai dari pengobatan dari rumah sakit opnam selama 5 hari. Puji Tuhan, saya masuk rumah sakit hari Sabtu yang lalu, ya. Hari Sabtu saya sudah ke rumah sakit, kemudian saya diizinkan pulang hari Jumat kemarin. Puji Tuhan, semua oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan. Ya. Kalau bukan karena Tuhan, saya gak ada di sini. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari satu pribadi dalam kitab Perjanjian Lama dengan judul ujian kesetiaan. Saudara-saudara, tahukah saudara, ketika kesetiaan kita diuji, ketika Allah menguji kesetiaan umatnya, sebenarnya Tuhan sedang membuktikan kesetiaannya juga. Di sanalah letaknya. Jadi kalau saudara mau menghadapi ujian, agar saudara tetap bertahan dan setia percaya kepadanya, jangan pernah putus asa, jangan pernah mengeluh. Percayalah Tuhan sedang menunjukkan kesetiaannya di dalam hidup kita. Jadi Tuhan memberikan ujian bukan sekedar untuk menyusah-nyusahkan, bukan untuk menakut-nakuti, ya. Bukan itu tujuan ujian yang diberikan Tuhan. Tetapi Tuhan mau menunjukkan bahwa Dia juga adalah Allah yang setia. Amin. Ya, Dia Allah yang setia. Kita belajar dari kitab Kejadian pasal 22. Saya nggak baca seluruhnya, tapi ayat 1 sampai ayat 13 saya akan bacakan untuk kita. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakku yang tunggal itu yang Engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana.
kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saud Abraham. "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Haleluya. Luar biasa, kisah yang indah, kisah yang dramatis, yang melebihi drama Korea. Percaya saya. Ini betul-betul dramatis. Bayangkan bagaimana seorang ayah datang ke atas gunung untuk menaati perintah Tuhan. Persembahkan, korbankan anakmu di atas gunung Moria sebagai korban bakaran. Bukankah itu betul-betul dramatis, mendebarkan? Dan saat anaknya diikat, diangkat, ditaruh di atas kayu untuk siap dibakar, dikorbankan. Dan ketika Abraham mengambil pisau, di sanalah mungkin semua orang kalau belum tahu kisahnya, semua tutup, semua tutup mata dan merasa tragis sekali. Kita bisa membayangkan kisah itu ketika tangan teracung dan hendak menusuk anaknya. Tetapi ada satu suara berkata, "Abraham, Abraham." Abraham pun stop, nggak nyampe di mana. "Ya Tuhan, jangan kau bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia. Sekarang aku tahu bahwa engkau setia, bahwa engkau tidak segan-segan mengorbankan anakmu untukku, ya anakmu yang tunggal satu-satunya." Bayangkan, bukan sekedar anak yang tunggal, tetapi dia adalah anak perjanjian. Allah berkata kepada Abraham ketika memanggil dari kampungnya, dari negeri ayahnya di Ur Kasdim sana. Allah berkata kepada Abraham, "Abraham, tinggalkan negerimu, pergilah ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan lihat, aku akan membuat engkau sangat banyak. Aku akan memberkati engkau. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua keturunan di bumi akan mendapat berkat." Berkat. Lihat bintang-bintang di langit, lihat pasir di tepi laut. Hitung kalau kau bisa hitung.
seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kata Tuhan, janji Tuhan kepada Abraham. Lama Abraham menunggu, lama dia menanti di masa tuanya. Setelah puluhan tahun berjalan bersama Tuhan, Tuhan kasih satu amanat. Dia janji bagai bintang di langit, seperti pasir di tepi, tapi baru satu Tuhan bilang, persembahkan anakmu yang tunggal itu, Ishak. Dan apa yang dilakukan? Inilah ujian kesetiaan. Ya. Inilah ujian kesetiaan. Sekarang bagaimana kita menghadapi ujian kesetiaan? Kita harus belajar dari ujian Abraham ini. Kita belajar supaya kita juga bisa bertahan, supaya ketika Tuhan datang kedua kali nanti, kita didapati sebagai pribadi yang setia. Yang pertama, kunci daripada kesetiaan itu adalah taat. Kita harus taat maunya Tuhan. Kita harus taat kehendak Tuhan. Kita harus taat apa yang Tuhan mau. Kita harus taat firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, hiduplah di bawah firman Tuhan. Taatilah firman Tuhan. Jangan hanya firman Tuhan itu sebagai buku yang tersimpan usang di rumahmu, atau hanya ada di gadgetmu, hanya sebagai hiasan belaka, tapi tidak pernah engkau pedulikan. Jadikan firman Tuhan itu makananmu sehari-hari. Satelit seminggu yang lalu berbicara tentang Alkitab. Saya sudah mulai seri tentang Alkitab, 10 seri tentang kebenaran Alkitab. Sudah tayang seminggu yang lalu bahwa Alkitab adalah firman Allah. Kedua, nanti akan kita belajar bahwa Alkitab adalah pedoman hidup. Jadi bagaimana kita bisa diuji dan menang kalau kita tidak kenal firman Tuhan? Bagaimana kita bisa menang kalau kita tidak tahu, tidak mengenal firman Tuhan? Abraham taat ketika Tuhan bilang, Abraham, ambil anakmu yang tunggal yang kau kasih, ya Ishak, pergi ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Apakah yang dilakukan Abraham? Tuhan, apa tidak salah? Tuhan, bukankah Engkau berjanji memberikan aku keturunan yang banyak? Ini baru satu, sudah kau minta untuk dikorbankan. Tuhan, bukankah mengorbankan anak itu ada perbuatan orang-orang kafir di sekitarku? Mereka memang mempersembahkan anak-anak mereka kepada dewa-dewa mereka. Dan mengapa Tuhan kau suruh melakukan perbuatan yang sama dengan mereka? Tidakkah Engkau mengasihi aku? Tidakkah Engkau kasihan kepadaku? Aku hanya berharap anak ini sudah kutumbuh lama sekali, dan Kau baru Kau berikan satu anakku yang tunggal ini. Sudah Kau minta. Apakah itu reaksi Abraham? Tidak. Abraham tidak protes sedikit pun. Abraham tidak mengatakan, Tuhan Engkau salah beri perintah. Tidak ada perintah Tuhan yang salah, amin. Tapi dikatakan, dicatat oleh firman Tuhan, ya, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Mendengar perintah, tidak ada jawaban oleh Abraham. Abraham hanya tertunduk dan mungkin saja hatinya berat. Mungkin saja hatinya merasakan betapa
Tuhan telah mengambil belahan jiwanya. Berat, tetapi dalam diam, pagi-pagi bangunlah Abraham. Dia bangun bukan mau marah kepada Tuhan, tapi dikatakan ia memasang kelana keledainya, memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya, membelah kayu-kayu untuk korban bakaran, lalu berangkat ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Haleluya. Luar biasa yang dilakukan Abraham. Taat. No comment. No protes. Jangan pernah protes firman Tuhan. Jangan pernah menyangkali firman Tuhan. Ini gak sesuai dengan kemauanku. Ini gak sesuai dengan cara hidupku. Ini gak zaman lagi. Ini model jadul. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada firman Tuhan yang gagal. Taati firman Tuhan. Apapun yang Tuhan minta daripadamu, taati. Apapun yang kau baca dalam firman Tuhan, lakukan. Jangan pernah ragu melangkah berdasarkan firman Tuhan, sebab ini pedomanmu. Apalagi pedoman hidupmu kalau bukan firman Tuhan? Apa kau mau ikut cara-cara dunia ini? Apa kau mau ikut cara ramalan-ramalan dunia, ramalan bintang, ramalan primbon, ramalan garis tangan, ramalan segala macam ramalan nasib? Saya katakan stop dengan semua itu. Hanya firman Tuhan sebagai pedoman hidupmu. Taati. Seperti Abraham, bangun dan melangkah melakukan maunya Tuhan. Melangkahlah melakukan maunya Tuhan. Amin, saudaraku. Saya percaya saudara yang hidup di dalam firman Tuhan, saudara pasti hidupnya diberkati. Sebab apa? Sebab Tuhan sudah berjanji, orang yang kesukaannya firman Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Ini janjinya. Dan saya ketika menyerahkan hidup kepada Tuhan, dan sejak masa muda saya menyerahkan Tuhan, saya mau melayani Engkau. Saya tidak pernah satu kali pun dikecewakan oleh Tuhan. Tidak pernah Tuhan mengecewakan hidup saya. Tidak pernah Tuhan meninggalkan janji-janjinya. Selalu menggenapi apa yang dikatakannya. Oleh sebab itu, saya sudah puluhan tahun ikut Tuhan, sudah mengalami itu. Saya mau saudara juga mengalami yang sama. Saudara supaya mengalami berkat Tuhan yang benar-benar penuh di dalam kehidupan saudara. Bukan sekedar menjadi orang Kristen, bukan sekedar beragama, bukan sekedar hidup saleh, tetapi orang yang hidup di dalam firman Tuhan. Itu yang paling penting. Kesalehan yang nampak itu bisa saja kamuflase, topeng. Tetapi orang yang hidup dalam firman Tuhan akan nampak cahaya kemuliaan Tuhan. Haleluya. Abraham menang. Langkah pertama dia taat. Yang kedua, mengapa dia bisa taat? Karena dia percaya janji Tuhan. Saya meyakini bahwa Abraham percaya janji Tuhan, itu sebabnya dia berani melangkah keluar dari kampung halamannya, dari Ur Kasdim, dan ketika diharam dia tinggalkan ayahnya dan kemudian dia pergi. Dia melangkah dan terus berjalan bersama Tuhan sampai Tuhan memberikan dia Ishak. Perhatikan ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini.
Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan apa? Sembahyang, dibilang. Kami akan sembahyang. Kami mau pergi berdoa. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Sesudah kami beribadah, sesudah itu kami kembali kepadamu, kata Abraham kepada budanya. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Haleluya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Ini yang dilakukan oleh Abraham. Terus berjalan bersama Ishak anak yang dikasihinya. Ditinggalkannya kedua bujangnya, dia mau kata, aku mau beribadah kepada Tuhan. Tinggal di sini. Dan sudah itu akan kembali. Karena apa? Berkata itu. Dan sesudah itu kami kembali kepada. Apa dia katakan? Kami artinya dia bersama anaknya akan kembali turun dari gunung itu. Kok bisa? Dia bilang kami. Bukankah dia mau naik ke gunung mempersembahkan Ishak supaya Ishak mati di sana dibakar? Inilah luar biasa percayanya Abraham. Itu sebab dia berkata, kami kembali kepadamu. Karena dia percaya janji Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Haleluya. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menepati. Bukan seperti lagu dunia. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Mewek deh. Lagu dunia begitu. Orang dunia berjanji mengingkarinya, akhirnya mewek-mewek, akhirnya sakit hati, akhirnya kecewa. Tetapi saya mau katakan, Allah kita yang berjanji tidak pernah mengecewakan kita. Katakan amin. Tak pernah dia mengatakan, tak pernah dia ingkar janji. Rencana Tuhan atas Abraham, janji akan keturunan sangat banyak, janjinya digenapi, diberikan seorang anak laki-laki. Abraham percaya janji itu. Makanya dia katakan kami mau pergi sembahyang. Sesudah itu kami kembali. Dan dia terus berjalan bersama Ishak. Berjalan tanpa beban, sekalipun memang perasaannya harus dia serahkan kepada Tuhan. Belahan jiwanya sebentar lagi akan menjadi korban persembahan, tetapi dia percaya Tuhan punya jalan. Bisa jadi Abraham percaya bahwa Tuhan sanggup menghidupkan kembali Ishak yang sudah disembelih. Itu sebabnya dia berkata, kami kembali kepada. Dia percaya Tuhan punya cara yang banyak untuk menolongnya. Tuhan tak pernah kehabisan akal untuk menolong setiap orang yang percaya. Dia tidak pernah kehabisan cara menolong saudara dan saya. Wah, seperti saya saksikan kemarin malam kepada para pemuda. Masuk rumah sakit,
bayar 14 juta. Tetapi Tuhan bayar semuanya tanpa uang serupiah pun saya keluarkan. Dari mana? Dari Tuhan. Orang-orang digerakkan Tuhan. Orang-orang di hatinya diberikan Tuhan untuk memberi berkat. Dan saya nggak minta. Saya hanya mohon dukungan doa. Tapi Tuhan buka jalan. Dan saya bisa datang kembali ke tengah-tengah saudara. Setelah beberapa minggu saya nggak bisa datang di sini. 2-3 minggu yang lalu saya sakit dan pulang dari rumah sakit, saya nggak bisa juga datang. Karena hari Minggu saya masuk rumah sakit, hari Minggu berikutnya saya sudah pulang, tapi badan saya lemah, saya masih belum kuat lagi. Tapi sekarang saya keluar dari rumah sakit, Tuhan berikan saya kekuatan bisa naik ke lantai 3 ini. Karena apa? Tuhanku Allah yang setia. Saya percaya janji-janjinya. Saya percaya firman Tuhan. Saya percaya janji Tuhan. Saya percaya di sini ada banyak janji. Saya percaya apa yang dikatakannya ya dan amin. Kalau dia berkata aku sekali-kali tidak meninggalkan kau dan tidak membiarkan kau, maka itu adalah ya dan amin. Aku akan mencukupkan segala keperluanmu, maka itu akan terjadi. Dia mencukupkan. Aku menyertai kamu. Aku tahu apa yang kamu perlukan, maka itu akan terjadi. Dan itu yang percaya janji-janji Tuhan. Saudaraku, percayalah janji-janji Tuhan. Seperti Abraham, dia melangkah dengan imannya. Karena apa? Karena dia percaya janji Tuhan. Iman Abraham selalu diuji ketika dia baru datang di tanah perjanjian saja, terjadi kelaparan. Lalu dia pergi lari ke Mesir, mengalami ujian, baru datang. Di sana memang sedikit dia mengalami kegagalan ketika dia tidak mengakui Sarah sebagai istrinya. Walaupun memang benar Sarah itu saudaranya, tapi dia ada istrinya. Tapi dia nggak mau mengakui istri. Dia cuma ngaku dia saudaraku. Dia takut mati, masih takut mati pada waktu itu. Karena baru datang, baru ikut Tuhan. Wajar. Abraham masih takut mati. Kalau saudara masih takut mati sampai sekarang, saudara sebenarnya baru kenal Tuhan. Belum terlalu kenal Tuhan dengan baik. Tapi kalau saudara sudah semakin dekat dengan Tuhan, semakin kenal Tuhan, semakin banyak menerima janji-janji Tuhan, maka saudara tidak lagi seperti Abraham dulu, tapi seperti Abraham sekarang. Percaya janji Tuhan, gak pernah takut lagi. Gak ada takut mati. Gak takut mati lagi dia. Bahkan anaknya pun dipersembahkan untuk Tuhan. Percaya janji Tuhan. Itu yang kedua. Yang pertama, taat kemauan Tuhan, kehendak Tuhan. Yang ketiga, percaya janji Tuhan. Dan yang kedua tadi, percaya janji Tuhan. Dan yang ketiga itu kunci penutupnya, beriman kepada Tuhan. Dia percaya janji-janji, tapi dia beriman kepada yang berjanji. Kita percaya semua janji Tuhan, tetapi imani pribadi yang telah berjanji. Saudara beriman kepada Tuhan. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, bapak. Tahu Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di mana anak domba untuk korban bakaran itu? Pertanyaan yang simpel dari Ishak. Karena Ishak mendengar bahwa papanya bilang, kami mau beribadah, mau sembahyang. Ishak dalam perjalanannya memanggul kayu, bahkan bertanya-tanya dalam hatinya ketika berjalan bersama bapaknya. Dia lihat kayu, dia lihat api, dia lihat pisau,
Tapi dia tidak melihat bapaknya bawa domba untuk disembelih. Padahal bapaknya punya domba banyak. Abraham punya domba-domba banyak, ratusan, mungkin berpuluh-puluh, ratusan, ribuan, kita nggak tahu, nggak disebutkan. Tetapi dia punya domba-domba yang banyak. Tidak seekor pun domba itu dibawa dalam rencana ibadah mereka. Sehingga Ishak tanya, di mana anak dombanya, Pak? Apa kata Abraham? Haleluya. Jawab Abraham ini menunjukkan dia orang yang beriman kepada Tuhan. Dikatakan Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Haleluya. Allah menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya sendiri. Percaya itu saudaraku. Allah telah menyediakan apa yang diperlukan untuk dirinya sendiri. Saudara nggak usah pusing, saudara nggak usah stres, mau mikir besok aku kasih persembahan apa buat Tuhan, nggak usah pusing. Sebab Tuhan sudah sediakan. Tuhan menyediakan apa yang Dia perlukan buat Tuhan sendiri. Inilah tanda orang yang beriman, bahwa Allah menyediakan, bukan sekedar menyediakan untuk saudara dan saya, tapi apa yang saudara bisa bawa kepada Tuhan itu sebenarnya datang dari Tuhan. Jangan bilang, oh aku sudah beri untuk Tuhan, pertuanku gede, persembahanku besar. Jangan katakan itu. Oh sorry, sombong. Engkau sudah berkata sombong kalau kau bilang sudah memberi banyak kepada Tuhan. Tobat. Sebab itu Tuhan yang sediakan untuknya. Ya, ingat baik-baik. Apa yang kau bawa, ₹1, ₹2, seberapa besar pun itu bukan karena kamu, tetapi karena Tuhan sendiri sediakan untuknya. Dia nggak mau merepotkan kamu. Jangan pikir kamu yang hebat. Tidak, Tuhanku yang hebat. Dia menyediakan apa yang Dia minta daripadamu. Tidak pernah Dia minta sesuatu yang kau tidak bisa berikan, karena Dia sudah sediakan itu. Inilah yang dikatakan Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Haleluya. Terus berjalan. Karena iman. Melangkah dengan iman kepada Tuhan yang punya janji. Melangkah dengan iman kepada Tuhan yang menyediakan apa yang kau perlukan untuk kau batang bawa kepadanya. Melangkah bersama Tuhan dengan iman bahwa Tuhan menyediakan apa yang Dia minta daripadamu. Dia tidak akan membuat engkau jatuh miskin oleh karena engkau bawa persembahanmu. Dia tidak akan membuat engkau menjadi orang yang hancur lebur. Dia akan mengangkat engkau menjadi lebih tinggi ketika engkau setia. Ketika engkau diuji, ketika Tuhan meminta kepadamu kesetiaan. Kesetiaan untuk beribadah, kesetiaan untuk membawa persembahan kepada Tuhan, kesetiaan melakukan firman Tuhan. Ketika engkau melakukannya, Tuhan sudah sediakan segalanya, fasilitas itu, supaya kau bisa lakukan, supaya kau bisa membuat apa yang terbaik untuk Tuhan. Semua Tuhan sediakan. Haleluya. Bukankah Tuhan itu baik? Luar biasa baiknya. Ya, baik banget. Saya bilang baik banget. Kalau mau ngomong bangetnya mungkin baik banget, panjang sampai 1.000 kilometer. Ya.
bisa gitu. Kalau saya bertanya, nggak bisa ungkapkan dengan kata-kata kebaikan Tuhan itu. Abraham membuktikan. Dan apa yang kita lihat selanjutnya, ketika tangan Abraham teracung dengan pisau yang siap menikam anaknya. Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu, jangan kau bunuh dia. Sebab aku tahu engkau mau melakukan apa yang kuperintahkan. Engkau taat, engkau setia. Aku tahu engkau setia. Dan tiba-tiba seekor anak domba tertambat di belukar, tanduknya tersangkut, dan Abraham tahu Tuhan menyediakan anak domba, Tuhan menyediakan korban bakaran. Di sanalah nyata Tuhan itu hidup, di sanalah nyata Tuhan itu berkuasa, di sanalah Tuhan menyatakan kesetiaannya. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika ujian kesetiaan terjadi dalam hidupmu, di sana Tuhan mau menyatakan, aku Allah yang setia. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saya sangat bersyukur dan sangat bangga dengan Tuhan saya. Allah yang kupercaya, yang tak pernah menyakitiku, tak pernah mengecewakanku, tak pernah meninggalkanku. Dia sediakan untuk dirinya sendiri. Nggak perlu aku repot apa yang akan kuberikan kepadanya. Haleluya. Bahkan apa yang kuperlukan pun dia sediakan. Bukan hanya untuknya, apa yang kuperlukan dia sediakan. Allahku luar biasa. Allahku sangat baik. Allahku hidup. Allahku bukanlah Allah yang duduk-duduk manis di sorga sana, tetapi Allah yang campur tangan di dalam seluruh hidupku. Itulah Allah yang berperkara besar dalam hidup orang yang percaya. Dan saudara bisa mengalami. Kuncinya ada di sini. Kuncinya ada di dalam firman Tuhan. Ini saja. Jangan ikut yang lain. Cukup Alkitab, cukup untuk saudara sebagai penuntun hidup. Orang beriman itu pasti taat maunya Tuhan. Orang beriman itu percaya bahwa Tuhan tak pernah gagal. Orang beriman yakin bahwa Tuhan punya banyak cara untuk memelihara. Ujian bukanlah hal yang harus dihindari, tapi harus dihadapi. Oleh sebab itu teruslah melangkah dengan maunya Tuhan, walaupun hal itu seolah mustahil. Seperti Abraham melangkah, dia berjalan bersama Ishak, terus berjalan sampai ke Gunung Moria. Ketika Tuhan memilih dan memanggil kita, Tuhan punya rencana dan rencananya tak mungkin gagal. Ingat baik-baik. Ketika dia panggil saudara menjadi anaknya, Tuhan sudah punya rencana di dalam hidup saudara. Dan rencana itu saya katakan dengan pasti bahwa rencana Tuhan itu tidak akan pernah gagal sedikit pun. Oleh sebab itu percaya itu, melangkahlah dengan iman itu. Yakini di hatimu. Katakan, rencana Tuhan ada padaku. Dan rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Aku mau melangkah bersama Tuhan supaya rencana Tuhan itu terjadi, terwujud. Itu yang harus saudara lakukan. Dan apa yang saya alami hari ini adalah saya yakini rencana Tuhan puluhan tahun yang lalu. Puluhan tahun yang lalu ketika saya ada di bangku kuliah, saya mendapat inspirasi seperti ini. Kalau dari ketika belajar firman Tuhan, ada rencana Tuhan dan saya percaya Tuhan, dan saya mau berjalan supaya rencana Tuhan itu terjadi dan aku mulai menikmati, dan ini terjadi. Anda dipilih untuk setia pada panggilan, bukan untuk lari dari panggilan itu. Ingat baik-baik. Camkan, simpan. Anda dipilih untuk setia
setia pada panggilan, bukan untuk lari dari panggilan. Jangan lari. Ingat Yunus, dia lari kemanapun, dikejar sama Tuhan. Dia pergi, disuruh ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Apa yang terjadi? Balik. Dikirimkan badai, dikirimkan ikan untuk suruh dia balik ke Niniwe. Jangan lari, Tuhan kejar. Nggak bisa lari dari Tuhan, nggak bisa lari dari rencananya, nggak bisa lari dari pilihannya. Saudara bukan milikmu lagi, tetapi kau pilih Yesus. Amin. Jadi taat. Ketika kita taat, kita melakukan apa yang Tuhan mau. Kemudian kita percaya rencana Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah menggagalkan rencana itu. Tuhan tidak pernah punya plan A, plan B untuk hidup saudara, masa depan saudara. Dia cuma punya satu rencana untuk saudara, kebaikan saudara. Tetapi punya cara yang banyak memang, ya. Tapi rencana cuma satu, untuk kebaikan kita. Kita berharap kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini. Jangan berharap kepada siapapun. Sekalipun ayahmu punya segala-galanya, ayahmu orang kaya, ayahmu orang berduit, jangan mengandalkan ayahmu. Andalkan Tuhan. Supaya apa? Supaya berkat Tuhan itu tak berhenti. Kalau saudara andalkan ayahmu, sebentar saja ayahmu tua mati, harta ayahmu sebentar habis. Ada banyak kisah orang kaya habis dalam sekejap. Kenapa? Karena mengandalkan kekayaan. Jangan berharap pada Tuhan. Jangan karena bosmu kaya, hebat, sering banget. Jangan mengandalkan bosmu. Andalkan Tuhan saja. Supaya engkau bekerja bisa baik hubunganmu, karirmu baik, bosmu diberkati, dan kamu bukan karena bos diberkati, tapi karena Tuhan. Ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, saya mau simpulkan bahwa satu perkara. Ketika Tuhan menguji kesetiaan kita, Tuhan sedang menyatakan kesetiaannya. Ya, catat baik-baik. Ketika Tuhan menguji kesetiaan kita, Tuhan sedang menyatakan kesetiaannya. Oleh sebab itu, melangkah dengan iman. Jangan pernah ragu. Terus berjalan bersama Tuhan. Apapun yang Tuhan mau, sekalipun hal itu seolah mustahil. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur kepadamu Bapa. Berterima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, kami belajar dari pribadi yang luar biasa. Bapak beriman, Bapak orang percaya, Bapak Abraham yang telah menang dalam ujian dan menyatakan Engkau Allah yang setia, Allah yang menyediakan apa yang Engkau perlukan untuk memuliakan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran ini. Ajar kami untuk mengandalkan Engkau, mengandalkan janji-janji Tuhan, firman Tuhan yang telah kami terima dalam kebenaran Alkitab ini Tuhan. Buat hati kami bersyukur selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara Bapa. Biarlah Roh-Mu yang kudus ya Tuhan terus berbicara di hati kami masing-masing. Sehingga ketika kami melangkah keluar dari ruangan ini, melangkah keluar dalam hidup kami tiap-tiap hari, dalam aktivitas masing-masing, baik yang akan mulai sekolah, yang akan mulai bekerja, yang akan mulai beraktivitas dalam kehidupan mereka sehari-hari, biarlah Tuhan mengingatkan kebenaran ini, sehingga kami melangkah bukan mengikuti keinginan daging kami, tapi mengikuti keinginan Tuhan. Terima kasih Tuhan, penuhi kami dengan Roh, penuhi kami dengan firman. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus